Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kegiatan online class pada malam hari ini dengan tema eh, digital mindset, meraih uang lewat internet. Nah, pada malam hari ini kita sudah hadir beberapa narasumber dan juga tokoh-tokoh masyarakat juga ini yang sudah berkecimpung di dunia bisnis lewat internet atau manfaatkan internet untuk usaha. Nah, nanti akan kita diskusi santai atau mungkin bincang-bincang santai bersama para tokoh-tokoh ini nanti yang tidak kalah luar biasanya. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa menjadi manfaat buat kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Rizal dari Relawan TIK Kabupaten Tuban dan juga owner dari Kreatif TIK Studio. Dan akan juga memandu sekaligus nanti juga akan berinteraksi bersama teman-teman semua. Nanti kita belajar bersama. Nah, mungkin sambil menunggu Bu Anis, yang pertama mungkin nanti kita dari Mas Kemal dulu. Boleh. Ya, dari Mas sambil menunggu persiapan dari Bu Anis, nanti kita akan bincang-bincang sebenarnya apa sih ya siapa sih sosok di balik Mas Kemal ini dan juga apa sih Tuban Creative Hub seperti yang tertera di publikasi dan juga bisnis apa yang digeluti oleh Mas Kemal kaitannya dengan digital dan internet dan nanti kita akan bincang-bincang. Mungkin kepada Mas Kemal Khairul Roman kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul malam ini via Zoom, silaturahmi ala after pandemi, ya kan? Belum selesai ya pandemi ya. Jadi komunikasi ala pandemi itu otomatis kita pakai Zoom ya. Oke teman-teman, tadi Mas Rizal luncurkan 3 pertanyaan, gitu. Siapa sih Mas Kemal, ya kan? Kemudian apa itu Tuban Creative Hub? Kemudian yang ketiga bisnisnya apa? Nah ini berarti kan intinya perkenalan dulu. Oke, otomatis uh, saya juga akan perkenalan dulu kepada teman-teman karena ini juga sambil nunggu teman-teman yang lain. Uh, saya mau share screen Mas untuk perkenalan. Nah, jadi biar lebih asik. Ya, Apalagi monggo, acaranya monggo. acaranya santai. Jadi aku kelihatannya nggak kayak acara-acara lain sing harus 5 menit, 7 menit seperti itu. Nah ini karena santai otomatis izinkan saya untuk share screen untuk kenalan apa sih dan siapa sih saya seperti itu. Oke. Matur nuwun sambil nunggu file buka, perkenalkan nama saya Kemal Khairul Rahman. Aslinya Tuban saja, lahirnya di rumah, jadi nggak sempat lahir di rumah sakit. Di Jalan Pramuka itu ada Gang Sunan Derajat, gangnya Mbah Yai Kolil. Nah, itu ada ke utara sedikit nanti ada Playgroup Al Uswah. Nah, saya lahirnya di rumah Bapak Ibu yang sekarang menjadi Playgroup Al Uswah seperti itu. Nah, itu asli saya asli Tuban saja. Untuk umur, nah ini kira-kira menurut teman-teman umur saya berapa ini? Nah, tak buka dulu topinya biar tahu, biar nebak ini. Silakan tulis di komen teman-teman kira-kira tebak umur saya berapa. Ya, ada yang jawab berapa ini? 40. Wah, jahat banget. Oke. Oke, teman-teman ini share screen-nya terlihat nggak ya? Masuk nggak ya? Terlihat, terlihat, terlihat. Masuk ya. Oke, teman saya minta izin saya teman-teman untuk perkenalan, oke. Nama saya Kemal Rahman, kemudian founder atau pendiri dari Tuban Creative Hub. Nanti akan saya jelaskan apa Tuban Creative Hub. Untuk biodatanya seperti itu, 22 September, kelahiran 90, berarti alhamdulillah sekarang umur baru 30 tahun. Ini sedang menunggu kelahiran anak kedua, insya Allah bulan depan insya Allah lahir dan mohon doanya semoga lahirannya lancar dan jadi anak soleh dan solehah. Ini mumpung ketemu banyak orang, jadi minta doanya ke banyak orang. Okay? Terus kemudian itu tentang
saya sedikit tentang berdikari dan berdaya adalah impian setiap insan, menjadi kewajiban bagi setiap pemuda untuk ikut andil menciptakan ekosistem yang kondusif di setiap lingkungan masing-masing. Proses pendataan, pemetaan, dan pemrograman adalah fase yang tidak bisa dihindari di setiap prosesnya. Sinergi ABCGM, yaitu akademisi, bisnismen, community, government, dan media, adalah kunci awal terwujudnya city branding. Intinya, nikmati proses, habiskan kuota kegagalan. Itu memang sudah menjadi quote bagi diri saya sendiri. Oke, untuk kegiatan hari-hari, skillnya mungkin seperti itu, SketchUp dalam arti desain 3D, CorelDRAW, Lumion itu untuk yang bikin animasi arsitektur, Camtasia, public speaking dan sebagainya. Hobi itu ada berkebun, hub atau menghubungkan, bikin tutorial seperti Mas Rizal, ya kan. Kemudian desain dan research and development. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini sedikit perkenalan. Berikutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu tentang Tuban Creative Hub. Ya, oke, Tuban Creative Hub. Oke, kita kembali ke kamera biasa. Oke, teman-teman, Tuban Creative Hub sendiri ini sudah balik ke wajah saya apa belum, Mas? Sampun, nggih? Sudah. Oke, ya. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit perkenalan biar teman-teman tahu bahwasanya ya aku lahir Tuban wae seperti itu. Kemudian yang kedua tentang Tuban Creative Hub itu alhamdulillah sebuah gerakan yang berdiri sekitar 2015 yang dulu memang awalnya adalah kegiatan anak-anak muda yang tanda kutip sering berkumpul dan sedih terhadap kondisi Kabupaten Tuban. Nah, salah satunya adalah tentang kebersihan pantai. Nah, kita sangat sedih, Pantai Cemara itu sampahnya kan parah banget ya. Akhirnya kita mikir gimana sih cara bersihinnya. Nah, kita awal-awal itu sekitar 8 anak itu ke pantai bersih manual. Nah, bersih manual, wah rasanya boyo ajur wis. Kemeng banget. Nah, akhirnya kita mikir ini wah gak solusi ini kalau manual bersihinnya. Akhirnya kita bikin semacam garu yang lebarnya selebar mobil pickup, kemudian kita pantolin di belakang pickup dan ditarik pakai pickupnya, itu akhirnya efisien. Bersih pantainya itu kan kalau manual kan jumputi dengan sepanjang itu pantai, tapi kalau digaru berarti kan sampahnya terkumpul dulu, nanti baru dipilah. Nah, ini alhamdulillah kalau kita bilang 200 meter itu dibersihkan harus dengan 40 orang dalam jangka waktu 3 jam dengan cara senggaru itu tadi, akhirnya dikerjakan oleh 5 orang dengan luasan yang sama, 5 orang dalam jangka waktu 1 jam. Nah, ini ternyata cara kreatif yang bisa kita gunakan untuk cari solusi tentang bersih pantai. Itu awal mula Tuban Creative itu bukan seperti pelatihan hari ini ngadain pelatihan ngedatangin trainer make up, fotografi, videografi dan sebagainya. Dulu belum seperti itu. Nah, akhirnya masih bersih pantai ininya kumpulan anak-anak yang sedih terhadap kondisi Tuban. Nah, akhirnya cari solusi. Nah, setelah bersih pantai itu berjalan, kita lakukan agak gila, ya kan, 3 orang bertahan selama hampir 4 bulan, ya kan, 1 minggu sekali kita eksekusi. Akhirnya terjadilah bola salju. Kita upload di Miot situ, ya kan, ternyata banyak sekali yang mau bantu. Jadi 3 orang, akhirnya terakhir itu 147 orang dengan lintas komunitas jumlah sekitar 48-an komunitas itu kalau nggak salah. Nah, itu menjadi sebuah movement yang awal dari berdirinya Tuban Creative Hub. Nah, dalam perjalanan kita udah berhasil bersih pantai, udah nyerah terimain itu garu kepada Pak Darwis atau kelompok sadar wisata ke Pantai Cemara. Akhirnya kita mikir lagi, apa sih sebenarnya Tuban ini yang harus diselesaikan, apa sih permasalahan yang skala prioritas. Ternyata adalah tentang pemerataan ilmu, terutama ilmu yang sifatnya life skill, nggih. Life skill untuk anak muda, untuk dia bisa survive, untuk hobinya bisa dari newbie jadi profesional. Ya, sebenarnya narasinya sama persis dengan relawan TIK kalau dari Tuban Creative sendiri itu tadi. Cuma kalau relawan TIK kan ke arah digital. Kalau kita nun sewu 16 subsektor yang kita handle, mulai dari fotografi, videografi, kemudian ada seni pertunjukan, kemudian ada arsitektur interior, ada percetakan, itu ada 16 subsektor yang bisa dicek di internet adalah industri kreatif itu tadi. Nah, salah satunya juga subsektor IT seperti itu, atau yang teman-teman lakukan di relawan TIK.
Di situ akhirnya kita menyatakan bahwasanya iyo, ini gimana ini di pelosok-pelosok desa teman-teman pemuda banyak yang bingung harus belajar ke siapa, harus berkumpul di mana untuk mengupgrade skill mereka. Nah ini akhirnya kita punya hashtag namanya pemerataan ilmu. Akhirnya kita membuat sesuatu yang lumayan ekstrim sih, yaitu kita bikin BIMTEK atau pelatihan 1 minggu bisa 5 kali sampai 6 kali, liburnya hari Minggu tok. Itu kita bikin ngundang trainer asli se Kabupaten Tuban, mulai dari seadanya, mulai dari hidroponik, kemudian fotografi, videografi, apapun itu tadi kita eksekusi di warung kopi. Karena kita belum punya tempat yang bagus, kita di warung kopi ngadain pelatihan. Kita sebar pamfletnya, kita sebar brosurnya, ada yang datang, mereka latihan, dari jauh-jauh juga datang. Nah ini kita udah 137 kali BIMTEK pelatihan, melahirkan 87 trainer lintas subsektor. Ini yang dilakukan Tuban Creative Hub sampai hari ini. Itu tentang penjelasan Tuban Creative Hub. Kemudian kalau bisnis yang dilakukan oleh saya pribadi, sebenarnya juga tidak punya banyak bisnis karena memang cenderung saya pribadi itu terlanjur di Tuban Creative Hub, jadi akhirnya menjadi pelayan. Mau bisnis akhirnya sulit, dalam arti apa ya? Banyak cenderung bantu ke teman-teman pebisnis seperti itu, dalam arti masih aku punya keripik pisang, ini punya keripik bonggol pisang. Aku bingung gimana cara penjualinnya. Kemudian kemasanku masih elek, masih opo ini PERT-nya apa namanya kayak perizinannya seperti apa. Ini gimana? Nah, ini karena saking banyaknya keluhan, akhirnya saya gampangannya nggak sempat berbisnis, tapi cenderung bantu teman-teman untuk bagaimana bisnisnya bisa tumbuh dan akhirnya bisa meningkat omsetnya. Nah, terus pertanyaannya loh, Mas Kemal kok iso urip teko ndi nek ora bisnis dan ambek gak kerja lagi ya aneh. Nah, nanti itu next lah kalau apa kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya soalnya panjang dan otomatis nanti ada apa namanya narasumber berikutnya ada Bu Anis, saya juga persilakan. Seperti itu Mas Rizal, sedikit cuplikan dan perkenalan. Monggo, lanjut Mas Rizal. Terima kasih Mas Kemal Rohman yang sudah berbagi untuk kita semua ya. Nanti bisa lanjut untuk sesi diskusi dan tanya jawab mungkin nggih Mas. Tadi sekali penyampaiannya dan juga mungkin informasi-informasi positif yang disampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan juga memicu semangat teman-teman semua. Mungkin untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke sesi Mbak Anis ini. Nah, apakah sudah bergabung Mbak Anis? Sudah, alhamdulillah. Ya, lanjut ke sesi, lanjut ke sesi Mbak Anis ya. Iya, oke. Pada Mbak Anis kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Rizal, terutama teman-teman RTIK yang mengajak saya untuk bergabung malam ini. Pertama saya agak istilahnya nervous gitu loh, ketika dihubungi Kak Rizal untuk diajak menjadi salah satu pengisi pada malam hari ini. Apalagi ada Mas Kemal dan Kak Rial yang tentunya sudah banyak pengalaman. Tapi di sini saya juga mewakili dari komunitas Smartphone Community. Oke, saya mau share screen juga untuk mengenal lebih jauh tentang saya pribadi dan juga tentunya komunitas Smartphone Community. Ya. Oke. Udah ya. Oke. Ketika saya dihubungi Kak Rizal itu kan mendapat tema tentang mendapatkan penghasilan dari internet. Jadi awalnya ya saya merasa kurang tepat memberikan materi ini, tapi saya percaya sedikit pengalaman saya di dunia internet bisa teman-teman dapat ambil pelajarannya ya. Untuk lebih jauhnya, kenalan dulu dengan saya. Kenalkan dulu, nama saya Anis, atau biasanya saya
menamakan di semua akun media sosial saya biar mudah dikenal, saya menggunakan nama Anis Khairiah. Untuk sekarang saya domisili Jenuh Tuban. Tapi untuk kelahiran saya asli dari Kediri. Ke Tuban kebetulan ikut suami. Untuk pendidikan saya lulusan dari S1 Matematika Universitas Muhammadiyah. Jadi nggak ada sama sekali sebenarnya hubungannya dengan dunia internet. Kalau dunia internet bisa dibilang saya mempelajarinya secara otodidak. Untuk pekerjaan, saya seorang ibu rumah tangga. Jadi awalnya saya pernah mengajar 1 tahun di Tuban. Terus ketika ngajar itu, tetapi saya lebih tertarik untuk ke dunia internet. Akhirnya saya resign dan full menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi freelance. Untuk akun media sosial saya, di blog saya ada aniskhairiah.com, di FB Anis Khair, Instagram juga sama, semuanya saya kasih nama Anis Khair. Monggo teman-teman kita saling follow back biar kita bisa nanti silaturahmi tidak hanya di sini, nanti juga di media sosial juga, apalagi di dunia nyata. Untuk komunitas, kebetulan saya gabung di komunitas blogger Tuban dan juga Smart Fan Community Regional Tuban. Untuk Smart Fan Community Regional Tuban ini, alhamdulillah untuk saat ini kita bekerja sama dengan RTIK, salah satunya yaitu mengadakan pelatihan online ini. Oh ya, ini saya mau mengenalkan Smart Fan Community Tuban. Jadi sebenarnya Smart Fan Community Tuban itu merupakan suatu komunitas untuk pengguna Smart Fan. Tapi meskipun bukan pengguna Smart Fan, jika ingin bergabung, kami sangat terbuka. Untuk kegiatannya pun, untuk Kopdar kita sudah melakukan 2 kali. Kita juga melakukan beberapa bakti sosial, seperti awal-awal pandemi kita memberikan sembako, terus juga berbagi masker. Terus untuk acara yang tiap hari kita lakukan, salah satunya yaitu mengadakan kelas online. Untuk kelas online ini biasanya kita laksanakan baik di Instagram dan juga YouTube komunitas Smart Fan Community. Kami sangat membuka ya, apa itu kerjasama baik untuk semua komunitas. Misalkan untuk Creative Hub dari Mas Kemal, monggo kalau misalkan bekerja sama dengan kita, dengan Smart Fan Community, kami sangat terbuka. Misalkan ada kegiatan, nanti bisa mengajukan proposal kepada saya, nanti saya teruskan kepada Smart Fan Community untuk komunitas development-nya. Tuh. Untuk kembali lagi tentang tema pada malam hari ini ya, tentang bagaimana sih mendapatkan penghasilan dari internet itu. Kalau saya sendiri, alasan saya terjun ke dunia internet ini dan berusaha mendapatkan penghasilan itu yang pertama adalah karena apa? Pertama, pengguna internet itu di Indonesia tiap tahun akan semakin meningkat. Untuk tahun 2020 ini saja jumlahnya lebih dari 30%. Dan diprediksi akan mengalami peningkatan. Jadi, kedepannya jelas pengguna internet ini akan menaik dan kita semakin besar berkarir istilahnya ya, mendapatkan uang dari situ. Yang kedua tentang memanfaatkan peluang. Apa yang ada di tangan kita, manfaatkan peluang tersebut, termasuk dengan mendapatkan penghasilan di internet itu. Yang ketiga itu mendapatkan penghasilan di internet itu sangat fleksibel. Fleksibelnya gini ya, kalau saya sebagai ibu rumah tangga bisa mengatur waktu, baik itu pagi, siang, sore, asalkan pekerjaan itu beres, kita bisa mendapatkan penghasilan itu. Dan misalkan kita sebagai ibu rumah tangga, kita pagi kita mengurus anak, ketika anak tidur kita menyelesaikan pekerjaan itu bisa. Dan lagi yang keempat yaitu sesuai passion. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, kalau kita passion di fotografi, kita bisa menjual foto-foto kita. Kalau saya passionnya di dunia literasi, kita bisa membuat blog dan memanfaatkannya sehingga menghasilkan uang untuk kita. Kalau saya pribadi, kenapa sih harus menghasilkan dari internet itu? Kalau saya berprinsip minimal uang yang kita beli untuk internet itu tidak rugi, jadi kita bisa balik modal istilahnya, kasarannya gitu ya. Kita bisa balik modal. Kan internet sekarang paket data itu kan seperti barang kebutuhan pokok. Jadi
tiap hari kita butuhkan. Jangan malah membebani, tapi kita jadikan sebagai salah satu sumber penghasilan kita. Terus dari mana saja sih kita dapat cuan di internet itu? Berjualan. Yang pertama itu, teman-teman mesti banyak sekali kan yang di sini yang sudah tidak asing lagi dengan online shop. Terus bisa juga dengan content writer, bisa dengan menjual foto di Shutterstock, terus membuka jasa desain. Terus ini juga bisa memberikan jasa. Seperti sekarang ini banyak sekali kan mempromosikan produk melalui Instagram, terus menjadi buzzer di Twitter, review produk baik di YouTube. Terus sekarang ini yang lagi tren lagi yaitu media sosial tentang TikTok. Untuk menjadi influencer tidak perlu kok kita sebenarnya menjadi selebgram. Yang penting kita bisa mengikuti aturan atau briefing dari orang yang hire kita, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya menjadi buzzer di Twitter. Biasanya buzzer itu kan sering diidentikan dengan sesuatu yang negatif ya, sering yang penyebar hoax atau pengadu domba di internet, padahal tidak selamanya seperti itu. Sebenarnya fungsi utama buzzer itu adalah menaikkan sesuatu yang menjadi trending topik sehingga bisa dikenal. Istilahnya lebih mengenalkan produk tersebut kepada khalayak. Untuk yang ketiga, kita bisa juga mendapatkan penghasilan dari blog. Banyak cara. Kalau kita biasanya mengenal melalui AdSense, sebenarnya AdSense tidak hanya AdSense, kita bisa job review, content placement, backlink. Bahkan sekarang ini banyak loh blogger-blogger yang sudah mulai dilirik oleh agensi atau perusahaan dari luar negeri. Saya beberapa kali itu pernah mendapatkan dari luar negeri. Dan kalau kita dari luar negeri, otomatis kan fee yang didapatkan itu dolar. Jadi sangat-sangat menguntungkan untuk kita. Terus bagi teman-teman yang di sini yang suka tantangan, bisa mengikuti lomba. Sekarang ini banyak kok lomba itu, ada lomba blog, lomba foto, lomba desain. Bahkan salah satu lomba blog itu hadiahnya mobil itu ada. Terus ini bagi teman-teman yang pengen santai-santai sambil mendapatkan penghasilan, menghasilkan, itu bisa dengan mengikuti berbagai survei berbayar. Terus yang bisa dengan produk gratis, ini bisa dengan ikut daftar di beberapa website. Cobain itu bisa teman-teman. Terus gimana sih beberapa produk dulu, apa yang kita ingin dapat? Kalau saya sebagai seorang blogger, selain berbagi tentunya dengan dunia literasi yang saya sampaikan, saya juga ingin yaitu saya passion saya di blog ya, jadi saya memanfaatkan dengan maksimal blog itu, terutama perbanyak follower, juga impresi di sini, misalkan untuk komentar, terus juga like, itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau impresi kita baik, itu tandanya follower kita tidak beli, jadi benar-benar orang mengikuti kita, bukan bot. Terus yang ketiga, yuk kita buat konten menarik. Jadi konten-konten menarik itu dengan sendirinya akan menarik orang-orang untuk menghubungi kita dan mengajak kita kerjasama. Terus yang selanjutnya yaitu gabung komunitas. Teman-teman bisa banyak sekali sekarang komunitas-komunitas sesuai dengan passion-nya ya. Terus yang kelima yaitu jaga hubungan baik dengan teman, follower, brand, dan agensi. Ini ketika teman sudah mendapatkan hubungan baik itu, jaga. Terutama tentang attitude. Ini salah satu yang penting diperhatikan. Terus yang keenam yaitu upgrade diri. Saya ingat kata teman saya bahwa dunia internet itu sering sekali berganti. Sering sekali mengalami perubahan. Contohnya Google aja. Setiap beberapa bulan sekali Google akan melakukan istilahnya perbaharuan algoritma. Jika kita tidak mengikuti, maka tentu saja artikel yang ada di blog kita misalnya akan turun posisinya dan terlindas oleh orang-orang yang sudah memperbaharuinya itu.
Terus biasanya ya, kalau untuk upgrade diri ini, kalau sebagian dari fee yang saya dapatkan biasanya saya sisih diri ini. Biasanya saya mengikuti beberapa kursus pembuatan website, kursus itu teman-teman dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kita diskusi aja ya santai. Terima kasih, Kak Rizal. Saya tutup dulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis atas penyampaian. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan mungkin sesi tanya jawab ya ini. Nanti ada sesi tanya jawab, kita akan ambil mungkin 2 penanya atau beberapa penanya. Nanti ada juga kesempatan untuk meraih door prize yang sudah disiapkan untuk penanya. Sebelum nanti lanjut ke sesi tambahan, yakni nanti dari saya terkait materi digital mindset itu sendiri. Monggo silahkan teman-teman bisa bertanya. Nah, kalau belum ada pertanyaan nanti saya akan lanjutkan ke sesi ketiga, yakni terkait materi digital mindset. Sambil menunggu, kalau belum ada, saya lanjutkan kalau gitu ke materi ketiga. Saya share screen dulu. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, silakan ya, jadi bisa interaksi, nanti akan dipilih penanya terbaik untuk mendapatkan door prize. Baik, ini kita sambil menunggu penanya, kita masuk ke materi tambahan. Mungkin tadi sudah dijelaskan gamblang ya dari Mas Kemal dan juga Mbak Anis terkait bagaimana serba-serbi berbisnis di era teknologi seperti sekarang ini yang berhubungan dengan teknologi digital dan juga internet. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengulas juga terkait materi digital mindset itu seperti apa sih. Terus kalau dikaitkan dengan meraih penghasilan lewat internet seperti apa. Nah, seperti judul yang sudah terpampang, materi kita yakni terkait digital mindset berbisnis di era teknologi. Yang akan dipandu oleh saya sendiri yakni Kak Rizal dari Relawan TK Tuban dan juga Creative Tech Studio. Nah, sedikit perkenalan terkait saya, ada di website saya sendiri karizal.com. Itu profesi saya sebagai seorang blogger juga sama seperti Mbak Anis. Juga ikut menginisiasi komunitas blogger Tuban bersama teman-teman, sama Bu Anis juga, ada Mas Andika dan juga teman-teman lainnya, atau juga relawan TIK juga, pengurus relawan TIK Kabupaten Tuban dan juga Jawa Timur, dan juga pengembang beberapa website, mobil Android programmer, desain grafis, online marketing, trainer IT, dan lain-lain. Nah, silakan profil lengkapnya dibuka di website saya karizal.com. Nah, ya, kalau sini mewakili teman-teman relawan TIK Kabupaten Tuban. Nah, kalau usaha saya sendiri ini Creative TIK Studio, ya, ini bergerak di bidang pembuatan website dan juga aplikasi. Studio tim, nah kita bergerak secara tim. Saya nggak sendiri, ada beberapa teman-teman di studio saya yang saya gawain bersama teman-teman IT. Nah, mungkin terkait digital mindset sendiri, erat kaitannya dengan digital transformation atau transformasi digital dari era tradisional ke era modern, dari era konvensional ke digital kan seperti itu. Nah, erat kaitannya dengan digital transformation. Yang dulunya belanjanya mungkin harus pergi ke warung, ke toko, sekarang sudah tergantikan dengan
handphone. Semuanya bisa belanja lewat handphone. Banyak sekali aplikasi-aplikasi marketplace, e-commerce dan sebagainya. Ya, macam. Terus kemudian bisnis harus juga terus bertransformasi, beradaptasi di era digital. Nah, seperti kata Jack Ma, ya, foundernya Alibaba, bisnis yang tidak segera beradaptasi dengan era digital akan tersingkir. Dia harus segera beradaptasi. Yang dulunya non-digital harus digital. Nah, internet mulai mengusik semua sektor. Sektor-sektor mulai pertanian, perikanan, bisnis kelautan, pertambangan, transportasi, logistik, hingga keuangan. Itu banyak yang bertransformasi dan juga sudah berdampak pada semua sektor internet. Sebagai contoh kasus ini ya, ada ini Kompas Media ya, Kompas dan Gramedia. Untuk majalah-majalahnya, ada beberapa majalah yang sudah tutup, kemudian beralih ke media online. Nah, bisnis media yang dulunya lewat majalah, cetak, sekarang beralih ke online. Kalau nggak online, dia ketinggalan. Bahkan malah yang banyak sekarang itu media-media online. Jarang sekali yang media yang cetak sekarang karena ketinggalan zaman dan juga tidak se-up to date kalau media online. Terus ini mungkin sekilas balik, kalau dulu teman-teman mungkin ada industri musik namanya Dixtara. Nah itu zaman-zaman saya sekolah ini sangat terkenal ini, Dixtara ini. Nah, kalau orang mau cari CD apa namanya lagu dan lain sebagainya itu nyarinya di Dixtara. Tersebar di ratusan gerai di seluruh Indonesia. Tapi kini tenggelam. Karena apa? Karena nggak bisa beradaptasi ke era digital, nggak bertransformasi. Sehingga pelanggannya beralih ke CD fisik ke media online. Nah, sekarang sudah ada Spotify, kemudian kalau mau nonton film sudah ada Netflix, akhirnya tertinggal. Nah, nilai perusahaan Gojek, nah ini mencapai 38 triliun. Nah ini dalam kurun waktu 2 tahun bertransportasi. Dulu yang hanya ojek yang biasa pakai WA, awal-awal Gojek itu kemudian beralih jadi aplikasi, terus naik pertumbuhannya dan sebagainya. Nah itu kan juga mindset digital yang kemudian menjadikan Gojek sendiri berinovasi. Terus kemudian ada juga Matahari Mall. Nah ini yang dulunya hanya mall biasa, sekarang sudah ada websitenya digital. Nah, pendirinya Emersyah Satar, ya, pimpinannya ya. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang transportasi diri. Ya. Nah, kemudian diluncurkanlah pada tahun 2015 website Matahari Mall. Nah, sekarang bisa belanja nggak harus ke mall, bisa belanja lewat websitenya. Nah, ini banyak transportasi seperti itu. Pasar toko offline mulai tergerus. Nah, kemarin ceritanya di Tanah Abang itu banyak toko-toko yang tutup ya, Tanah Abang Jakarta itu mulai beralih ke Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Terus itu kemudian laris mindset bisnis dengan memanfaatkan ini sedikit gambaran. Nah, sebelum saya nanti lanjut ke materi selanjutnya, ini lebih menarik lagi materi yang terkait digital tools. Jadi tools apa sih yang bisa digunakan untuk kita berwirausaha? Nah, biasanya kalau kegiatan kita workshop bisnis, saya mengisi materi tentang ini, digital tools. Nah, ini sebelum saya lanjut, atau mungkin seberapa pengenlah teman-teman nanti untuk kita ulas bareng-bareng tentang digital tools for business. Nah, kita akan jeda dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini mungkin bentar. Saya stop share dulu. Nah, kita baca beberapa. Nah, ini. Wah, ini sudah banyak chat yang masuk. Nah, ini ada yang kita ya, macam-macam ya. Saya bacakan. Ini dari Bu Nur Rohma untuk Mas Kemal. Boleh tahu kegiatan bersih-bersih pantai itu pendananya dari mana? Nah, ini.
Coba Oke. Bu Nur Rahma, ini terkait tadi materinya. Langsung ya Mas, tak jawab Ya, ya. ya langsung ya nanti. Oke, matur nuwun Bu Nur Rahma. Bagaimana sih dulu ceritanya tentang pendanaan bersih pantai itu? Nah, awal mula pendanaan memang murni dari teman-teman sendiri, Bunda. Jadi awal dulu 8 anak itu tadi, otomatis misal kayak beli solarnya untuk pickup, kemudian membuat garunya itu tadi itu juga otomatis urunan atau wul-wulan seperti itu pada saat pembuatan pertama, termasuk pada saat eksekusi setiap minggu itu mesti ada pengeluaran berupa solar, kemudian makan dan sebagainya, itu ya otomatis modal sendiri. Nah, namun dalam perjalanan waktu dari 8 orang akhirnya ada 2 komunitas gabung, 6 komunitas gabung dan seterusnya. Akhirnya mereka satu sisi biasanya membawa makanan dan minuman sendiri-sendiri karena sudah paham ini bukan gerakan yang diinisiasi oleh government atau pemerintah seperti itu yang umumnya ada dananya. Nah, ini gerakan masyarakat dari akar rumput apa adanya seperti itu, sehingga pada saat mereka tanya, loh Mas, nanti gimana untuk konsumsinya? Nah, dari awal kita udah bilang bahasnya ini gerakan swadaya, jadi silahkan bawa jajan sendiri, bawa minum sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillah karena semakin besar gerakannya, sama si Pok Darwis, kelompok sadar wisata, akhirnya disupport juga, yaitu kadang-kadang kayak nasi tumpeng dan sebagainya seperti itu sering diberikan oleh Pok Darwis atau kelompok sadar wisata dari Pantai Cemara itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya pendanaannya seperti apa, itu lebih cenderung ke swadaya. Intinya ini menjadi suatu kegiatan daripada kita hari Minggu di rumah juga bingung mau kemana. Lebih baik kita ke pantai, bersih-bersih pantai sambil mengedukasi anak-anak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi itu orang tuanya sering ini menjadi narasi wisata family, wisata keluarga yang sifatnya edukasi. Jadi sering banyak sekali orang tua ngajak anaknya, kemudian mengedukasi anaknya bagaimana mengambil sampah, dimasukkan ke tong sampahnya itu tadi, dimasukkan ke pickupnya itu tadi. Yang muda-muda malah lebih seru lagi, mereka naik ke garunya mobil, karena kalau garunya nggak dinaikin, ditarik itu nggak bisa ngambil sampahnya. Jadi kayak skateboard ya, seperti itu. Nanti bisa dicek di Google, di YouTube, tulis aja bersih pantai Cemara. Nanti ada videonya gimana kita surfing pakai garu. Itu ada seperti itu. Nah, menjawab tadi pertanyaannya tentang dana, kita swadaya, dan pada saat mencapai 80-an peserta itu baru dari pihak Pok Darwis support berupa makanan itu tadi. Yang pasti kalau bensin untuk si pickup ya otomatis ya dompetnya dewe yang dipakai seperti itu. Gitu Mas Rizal. Terima kasih. Ya, itu jawabannya. Semoga bermanfaat. Nah, terus ada lagi nih. Nah, ini ada tentang yang bertanya Rio Sanjaya dari Pontianak. Bertanya tentang Bitcoin, mata uang digital. Apa sih contohnya dari Bitcoin itu sendiri? Atau mata uang ya, bukan mungkin ini yang saya jawab saya dulu ya, mungkin nanti ada tambahan dari para suhu ini di sini bisa. Nah, ini kalau Bitcoin sendiri itu kan contoh dari salah satu mata uang digital, betul. Kalau teknologinya blockchain. Nah, teknologi blockchain itu seperti apa? Itu salah satu teknologi terbaru yang nantinya masa depannya juga cerah juga di era mendatang, teknologi blockchain. Nah, contoh lain mata uang digital banyak sekali. Nah, kalau mau tahu juga tentang blockchain itu apa, nanti bisa searching. Itu teknologi terbaru di mana akan dimanfaatkan berbagai instansi dan perusahaan. Nah, blockchain, teknologi yang di belakangnya Bitcoin itu sendiri. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi, halo Kak, untuk Mbak Anis, apakah sebagai perempuan ada kesulitan dalam menjalani aktivitas di komunitas? Nah, ini dari Koiriah El Marwiyah.
Ya, ini untuk Mbak Anis langsung. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Untuk menjawab pertanyaannya sebenarnya tidak ada ya. Karena yang pertama ketika kita berkomunitas, yang pertama kita komunikasikan dulu dengan keluarga. Kalau saya dengan suami saya. Misalkan ketika ada kopdar gitu biasanya malah kita rekreasi bareng. Jadi ngajak suami, ngajak anak, kita belajar sama-sama. Jadi biasanya suami juga ikut kopdar kalau dari komunitas itu kopdar. Terus kalau kegiatan seperti ini, kita pun berbagi peran. Misalkan saya lagi ngisi acara untuk komunitas gitu ya, kita sudah komunikasikan untuk jam segini sampai segini tolong jaga anak, saya mengisi acara gitu. Nggak ada sih sebenarnya, fan-fan aja. Makasih Mbak. Ya itu tadi jawabannya dari Mbak Khoiriah Elmarwiah ya. Mungkin lanjut ini pertanyaan dari Pak Slamet Sugianto. Bagaimana membuat ide untuk sebuah bisnis di tengah pandemi COVID sekarang ini? Ya ini, mungkin ini bisa dijawab langsung bersama-sama oleh Mas Kemal dan juga Mbak Anis ini. Terkait bagaimana membuat ide untuk sebuah bisnis di tengah pandemi sekarang ini. Mungkin Mas Kemal. Mbak Anis dulu. Oh, Mbak Anis dulu nggak apa-apa. Ya, ladies first. Ya, boleh. Terima kasih Mas Kemal kesempatannya. Kalau kita membuat bisnis, yang pertama kita cari itu kebutuhan orang itu apa. Kalau kemarin ya awal-awal pandemi, mereka butuh masker, kita bisa masuk ke situ, itu kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua, kita harus original idenya. Boleh saya ATM atau amati tiru modifikasi. Kita bisa meniru, tapi tetap modifikasi. Dan kita punya ciri khas tersendiri, itu bisa diterapkan. Kalau dari saya itu, mungkin Mas Kemal dan Mas Rizal bisa menambahinya. Boleh. Terima kasih Mbak. Mungkin Mas Kemal? Siap, tak tambahin Mas Rizal. Untuk di masa pandemi, bagaimana sih untuk mengawali bisnis seperti itu? Atau bagaimana pertimbangan kita berbisnis ya? Setuju sekali dengan Mbak Anis, karena memang bisnis itu harus berbasis market. Kebanyakan kita lucu sih, bisnis itu berbasis hobi. Jadi hobinya apa, itu yang dilakuin, dijual, ya kan? Padahal itu belum tentu market butuh hal itu. Maka pentingnya riset market itu menjadi alasan tersendiri sebelum kita melangkah melakukan produksi. Karena gini teman-teman, ada 4 pilar manajemen bisnis secara umum dan memang ini akan menjadi urutan dalam proses kita berbisnis. Yang pertama pasti operasional, kedua marketing, finansial, SDM. Ini 4 pilar manajemen bisnis. Jadi sebelum kita melakukan operasional ini, otomatis kita harus riset pasar dulu. Misal tadi dibilang sama Mbak Anis, market yang paling bagus setelah dicek di Google Trend dan sebagainya adalah masker. Oke, berarti kita akan coba untuk mungkin memproduksi masker, atau apakah harus memproduksi? Ya enggak juga. Bisa jadi kita langsung naik ke menjadi marketing masker. Dalam arti ada teman kita, tetangga kita punya produksi masker, kualitasnya bagus, harganya bersaing, tapi tetangga kita masih lemah produksi. Kita bisa masuk ke langsung lompat ke marketing seperti itu. Sehingga apa sih yang perlu diperhatikan? Otomatis adalah betul sekali tadi adalah nilai tambah atau ATM, jangan ATP. Nah, ATP kan amati, tiru, plug. Nah, bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Dalam arti kita punya value, kita punya keunggulan. Dan apa kita harus produksi sendiri? Tidak, ya kan? Ya, bisa menggunakan produksinya teman kita yang memang sudah profesional dalam pembuatan masker, namun masih butuh untuk perluasan penjualan. Nah, apa yang dilakukan? Ya, mungkin teman kita saking fokusnya produksi, dia tambah nggak sadar sebenarnya apa keunggulan dari produk dia. Nah, melihat keunggulan itu kadang-kadang kan nggak bisa dilakukan oleh orang itu sendiri. Butuh orang yang di luar, yang wawasannya luas, punya waktu agak longgar untuk riset market. Nah, akhirnya kita memahami, kita sebagai yang tahu market bilang, lo produkmu itu lo bagus, ada 5 kelebihan. Dan kita tata dalam sebuah desain pamflet yang mungkin semacam pamflet ini marketing, dalam arti why us. Why us, kenapa harus, ya kan? Kenapa harus kami? Jadi misal kayak semacam maskernya tetangga kita murah banget, bagus banget kualitasnya, rapi, 2 ply dan sebagainya. Jadi misal 5 alasan kenapa Anda harus membeli masker di super masker, misal brandingnya seperti itu. Nah, 1, apa keunggulannya, 2, 3, 4, 5 itu nanti bagaimana strategi marketing secara omni channel bisa dilakukan. Intinya secara pandemi setuju sekali, cek market dulu apa yang memang itu lagi tren, lagi in, dan memang marketnya bagus, kemudian kita cari
Kalau memang kita nggak bisa produksi, kita cari produsen yang amanah, yang bagus. Kemudian kita baru masuk ke manajemen marketing, yaitu membuat 4 jenis pamflet, yaitu pamflet branding, marketing, selling, dan event. Ini 4 jenis pamflet yang berbeda. Nah, ini kalau tak jelasin nanti 4 jam. Jadi nanti next aja ya. Ketemu lagi di event berikutnya. Moga Mas Rizal. Ya, terima kasih Mbak Anis dan juga Mas Kemal. Tadi cukup bermanfaat. Terus kalau mungkin sedikit tanggapan kalau dari saya sendiri, bisnis apa yang cocok di tengah pandemi? Tentu kita harus juga menyikapi dengan sudut pandang bagaimana kondisi pandemi sekarang ini. Tentu mungkin beberapa bisnis yang laris adalah kaitannya dengan dunia kesehatan, kemudian yang bisa menerapkan protokol kesehatan, mungkin bisa jaga jarak dan juga merambah ke era internet atau digital. Itu bisnis-bisnis yang mungkin bisa ada korelasinya dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi yang tentu yang bisa go online dan juga bisa menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu kalau tips dari saya sendiri, mungkin semoga bermanfaat. Nah, buahnya ini pertanyaannya ya. Nah, bentar tadi sampai pertanyaan Mas Slamet Sugianto. Nah, sebelum saya lanjutkan ya ini ada mungkin sedikit bentar materi. Oh ya, tadi menjawab juga pertanyaannya Mas Slamet ini kaitannya dengan bisnis tengah pandemi ini. Lanjutan materi saya tadi. Nah, ini mungkin sudah kelihatan di layar. Nah, terkait digital tools for business ya. Ada beberapa tools digital untuk menunjang bisnis. Mungkin beberapa juga ada yang sudah familiar dengan tool ini, cuma belum memaksimalkannya. Padahal di tool bisnis ini itu powerful sekali kalau kita gunakan. Nah, contohnya mungkin orang sudah tidak asing lagi namanya WhatsApp Business. Beberapa kesempatan seringkali saya juga ditanya, Mas bagaimana kalau saya punya banyak order di WhatsApp? Nah ini bagaimana manage-nya? Nah ini sudah ada namanya WhatsApp Business. Tinggal dioptimalkan. Itu bisa digunakan juga untuk melayani pelanggan-pelanggan menggunakan WhatsApp Business. Bisa disetting katalog, profil bisnisnya, ditambahkan website dan lain sebagainya. Bisa ada pesan otomatisnya juga. Terus ada lagi Facebook advertising. Nah, ini juga mengurangi juga mungkin kalau kita punya bisnis kadang ada yang promosi lewat event-event, lewat Car Free Day, kan ada juga yang dibatasi dengan protokol kesehatan. Nah, kalau memanfaatkan iklan lewat online kan tentu akan lebih optimal. Nah, salah satunya pakai Facebook advertising. Terus ini Instagram Ad, terus Instagram bisnis itu ada pengaturannya juga. Terus ada yang memanfaatkan ini paling simpel buat website lewat Google. Nah, pakai Google My Business, Google Site. Nah, ini hal yang simpel ini justru malah banyak yang dipakai oleh pedagang-pedagang yang tadinya awalnya berdampak karena kena COVID itu akhirnya menurun omsetnya, akhirnya beralih ke digital, pakai website, pakai sosial media dan sebagainya. Itu beberapa tools mungkin semoga bermanfaat juga ya. Tanya jawab juga. Itu menyambung pertanyaan tadi dari Mas Slamet tadi terkait bagaimana bisnis di era pandemi ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atau mau tanya langsung bisa juga present, nanti kita akan buka videonya. Pertanyaan ini dari Eugenia Sunda. Dari mana tidak disebutkan. Izin bertanya Kak, adakah tips dari kakak untuk anak muda memulai bisnis digital lain, memulai bisnis ini? Nah, mungkin bisa ditanggapi oleh
Mas Kemal, Mbak Anis juga mungkin memulai bisnis untuk anak muda di era digital. Monggo Mbak Anis. Oke. Untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis, kalau saya pertama itu tadi ya riset pasar itu. Terus yang kedua itu passion. Kalau misalkan kita mempunyai sesuatu yang kita sukai, kenapa tidak kita jual? Tapi ya itu harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang kita tuju. Tuh. Yang ketiga, kita harus mencari ide-ide menarik untuk bisnis kita. Sehingga bisnis kita itu kayak tadi, maksudnya menarik terus berbeda dengan yang lainnya. Mungkin Mas Kemal yang lebih ahli ini. Oke. Betul Mbak, siap. Oke, terima kasih. Kalau untuk teman-teman muda, apa sih yang harus dilakukan? Tapi ya keren sekali pada saat muda dan mau berbisnis ini sesuatu yang sangat spesial ya. Jadi bagaimana sih seorang pemuda itu bisa memulai bisnis? Ini ada opsi, salah satu jalurnya seperti ini, Mas. Benar sekali, bisa pakai cara pertama yaitu mengikuti market yang ada, risetnya apa yang bagus, kemudian kita eksekusi, walaupun itu kita tidak suka. Nah ini kita harus bisa membedakan. Kadang-kadang gini, ini masalah pemuda ya, masalah anak muda. Belum bisa memisahkan antara bisnis dengan hobi. Ini sangat apa ya? Kadang-kadang sangat dilematis ya. Jadi kalau kita memang sudah niat berbisnis, kerjakan walaupun itu tidak kita suka. Yang penting marketnya bagus. Nah, ini kadang-kadang ego anak muda ini tidak bisa seperti itu. Mereka cenderung ke arah hobi dalam arti, aku suka fotografi kok, aku bisnisnya fotografi, bikin jasa foto produk misal seperti itu. Nah ini apakah kita mampu kalau kita memang mau benar-benar bisnis, the real bisnis, memang mau nggak mau harus mengutamakan market ya daripada hobi, daripada produksi. Jadi kalau kita hobi itu arahnya pasti memproduksi sesuatu yang belum tentu itu sebenarnya marketnya nggak bagus belum tentu. Makanya kita tentukan dulu, kita sebagai pemuda bisa nggak menekan ego untuk mengutamakan marketnya dulu, baru produknya. Karena orang kalau mengeksekusi produk dulu, dia pasti itu sedang mengutamakan hobinya. Seperti itu. Misalnya kayak ibu-ibu, klise banget nih biasanya ibu-ibu ya. Jadi hobinya adalah memasak, bikin roti, ya kan, bikin snack. Nah itu apalagi tetangganya udah muji, enak banget ini Bu. Wah wes tambah pasti produksi banyak, diincip-incip dan sebagainya. Nah, apakah itu sudah menjadi satu acuan bahwasanya, oh iya hobiku ini ternyata laku. Nah, itu kadang-kadang jebakan teman-teman. Nah ini teman-teman harus yang muda ya, jangan sampai hobi itu berada di atas market itu tadi. Jangan sampai hobi itu akhirnya membuat kita tidak bisa menekan dari ego itu tadi. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah diniati untuk berbisnis, ya sudah. Kalau memang marketnya bagusnya itu, produk itu, ya sudah dieksekusi, dilakukan. Walaupun itu bukan hobimu. Kecuali teman-teman memang tidak pengen cepat-cepat jadi pebisnis yang besar. Boleh. Dalam arti apa? Lakukan hobi kalian. Dalam arti misal, Mas, hobiku ini nari kok. Nah, nari ini bisa nggak jadi bisnis? Nah, itu kan sesuatu yang sangat aneh kan. Sebenarnya bisa. Tapi prosesnya berbeda, lebih panjang dia prosesnya. Dalam arti kalian nari, hobi kalian nari, belajar kepada para trainer nari yang lebih bagus, kemudian melahirkan karya-karya tari untuk ciri khas desa kalian. Nah, apakah itu bisa jadi uang? Bisa. Dengan cara apa? YouTube channel. Nah, kalian bikin karya tari yang bagus, mencetuskan melahirkan tarian baru untuk wisata di desa kalian, di-upload di YouTube channel kalian, ya kan? Kemudian sinergi dengan dinas Disparbudpora, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan sebagainya, itu bisa. Tapi prosesnya panjang karena diawali dari hobi menjadi bisnis. Tapi kalau mau diniati bisnis, ya wes, memang market bagus adalah tusuk gigi, ya wes, produksi lain tusuk gigi, walaupun kamu tidak suka. Oke ya, itu teman-teman muda, ininya tekan ego kalau memang mau berbisnis.
kalau memang nggak bisa nekan ego ya wis lah. Jalani hobi, ya kan, jadilah profesional maksimal, kemudian belajarlah manajemen bisnis, nanti hobimu bisa jadi bisnis. Oke. Seperti Ya, itu Mas terima Yuda. kasih ya. Luar biasa jawabannya. Tekan ego dan juga usahakan bisnisnya sesuai dengan market itu tadi kesimpulannya. Terima kasih buat Mbak atau apa ini Eugenia sudah. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan terkait konten kreator nih. Untuk pertanyaan untuk Bu Anis, gimana sih membuat konten yang menarik ini dari Highas? Membuat konten yang menarik. Oke, Mbak Haihais ya. Untuk konten apa dulu? Kalau misalkan untuk blog, misalkan untuk tulisan, yang pertama biasanya saya lakukan adalah menjawab kebutuhan seseorang. Jadi ketika orang mencari blog saya, itu mendapatkan apa? Itu kemanfaatan yang pertama. Yang kedua, tulisan yang saya buat itu harus berdasarkan data. Misalkan ketika saya menulis tentang cara menurunkan panas untuk anak kecil secara alami, saya tidak menulis dengan karangan, tapi saya berusaha, misalkan kandungan kunir itu apa, datanya seperti apa, sehingga ketika mereka membaca, mereka itu yakin dan percaya dengan tulisan saya. Itu. Yang ketiga, biasanya saya juga kasih infografis. Jadi mereka membaca, kan itu ya, manusia lebih tertarik kepada sesuatu yang sifatnya visual. Jadi ketika mereka membaca tulisan saja, kadang itu merasa bosan. Jadi saya selipkan infografis, gambar-gambar yang bisa membuat mereka nyaman di blog saya, dan ketika mereka membutuhkan informasi tertentu akan kembali lagi ke blog saya. Itu untuk artikel. Kalau misalkan untuk konten Instagram, bisa yang pertama karena Instagram itu basicnya foto, ya tentu saja kita harus membuat foto yang bagus. Jangan sampai foto blur, kita tanpa edit kita langsung upload. Sebagai pengikut mesti saya langsung unfollow itu, harus seperti itu. Kedua, setelah foto sudah bagus, usahakan juga caption yang kita tulis itu menarik, jangan cuma no caption apa gitu kan, ini apa, kita apa ya istilahnya, tidak akan membuat menarik gitu loh, itu untuk captionnya. Jadi untuk copywriting, untuk keahlian menulis itu juga perlu untuk Instagram. Terus yang ketiga juga konten yang kita buat harus bermanfaat. Karena apapun prinsip saya, yang kita upload, yang kita share di dunia maya itu juga menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat itu. Itu Mbak, cukup ya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih ya Mbak Anis ya. Tadi jawaban terkait konten yang menarik itu seperti apa. Terus ada lagi nih dari ini. Halo Kak Rizal, saya ingin bertanya, di para pandemi sekarang ini semua serba go digital, tapi SDM dan kapabilitas orang-orang Indonesia ada beberapa yang masih belum siap untuk itu, seperti sekolah-sekolah di pelosok. Kak, bagaimana Kak Rizal melihat fenomena seperti ini, Kak? Nah ini coba saya jawab dulu, mungkin nanti ada tambahan dari yang lain karena ditujukan ke saya ini katanya. Nah ini terkait semua serba harus go digital, tapi SDM dan kapabilitas orang-orang belum memadai. Nah, betul. Kalau di sekolah-sekolah pelosok memang banyak, saya juga mengalami beberapa konsultasi sekolah-sekolah itu kadang juga ada yang belum tercover jaringan internet misalkan. Terus kemudian dari segi SDM-nya belum memadai. Nah, tentu hal ini tentu menjadi PR bersama untuk kita terus belajar bersama, upgrading bersama, dan terus jangan sampai hanya berdiam diri walaupun tempat kita pelosok ya. Rumah saya sendiri itu, rumah saya itu juga di desa loh, dekat desa, dekat Sendang atau danau itu kalau ya di Tuban sini di Rengel. Nah, tapi mindset saya juga nggak harus hanya lingkup desa saya, tapi juga bagaimana saya bisa berimpact bersama teman-teman relawan TIKA untuk masyarakat luas, nggak hanya di desa saya, tapi juga sekabupaten, karena saya ingin bisa bermanfaat bersama-sama dengan teman-teman TIK sekabupaten, dan juga bersama teman-teman relawan TIK senasional, lah seperti itu.
mindset itu harus ditanam. Akhirnya itu yang mendorong kita untuk terus belajar, upgrading skill dan juga kemampuan, walaupun kita berada di tempat yang pelosok atau mungkin di lingkungan sekolah yang pelosok. Dan akhirnya nanti kita akan terus upgrading, seperti itu. Jadi mindsetnya walaupun kita berada di pelosok, tapi mindsetnya nggak boleh pelosok, tapi mindsetnya harus mindset digital. Itu seperti tema pada malam hari ini. Nah, itu mungkin sedikit, atau mungkin ada tambahan yang lain dari yang lain, monggo, terkait itu tadi semua serba go digital. Mungkin Mas Kemal atau Mbak Anis, semua serba go digital, tapi SDM dan kapabilitas orang-orangnya belum memadai. Ini pertanyaan itu. Mungkin Mbak Anis mau nambahi, mungkin Mbak Anis atau kalau saya cukup sih. Cukup ya. Oke. Tak tambahin sedikit, Mas, enggak apa, Mas. Gimana? Memang ini menjadi ya tak tambahin sedikit, Mas. Ya memang ini menjadi suatu polemik yang seru ya, karena memang Indonesia ini apa nih, negara yang rekor sebaran pulaunya itu enggak utuh, enggak ungkul. Ini ngeri banget ini. Jadi menyatukan Indonesia itu gila ya, dalam arti berapa jumlah sukunya, kita baru jalan pindah kabupaten sudah pindah bahasa, ini kaya banget Indonesia. Jadi apalagi kita sekarang dihadapkan dengan ini tadi, bagaimana pandemi kayak kita mau penyebaran informasi tentang pendidikan sampai ke pelosok desa menggunakan media internet, padahal di internet di desa ini belum tentu ada. Nah, ini otomatis seperti apa solusinya? Nah, ini saya melihat ada satu gerakan yang memang bagus ya. Contohnya seperti kelas inspirasi. Ini menjadi satu solusi sih kalau menurut saya, karena nggak bisa dipungkiri semua hal memang tidak akan diselesaikan dengan cara teknologi, tapi teknologi menyempurnakan dan mengefisiensi hal-hal yang bisa diefisiensi, walaupun tidak semuanya bisa tereksekusi dengan teknologi informasi. Otomatis memang solusi-solusi yang membumi, yang memang tradisional itu juga harus bisa menjadi opsi sebagai pelengkap seperti itu. Jadi misal kayak dulu sebelum ada era informatika ya, penyebaran ilmu ke pelosok desa harus dilakukan dengan cara offline semua. Dalam arti ke kota pun juga tidak bisa dengan cara Zoom seperti ini. Nah, otomatis bayangin nih traffic di sebuah kota tentang penyebaran ilmu sebelum ada era informatika. Nah, apa yang terjadi? Banyak sekali guru harus berjalan ke sana kemari, polusi udara di sana sini. Karena saya yakin dengan adanya IT ini bumi menjadi lumayan kerusakannya lumayan berkurang, kecepatan kerusakan itu berkurang. Karena apa yang seharusnya untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya harus datang offline dengan kendaraan yang juga ada emisi, itu otomatis bisa terefisiensi dengan kegiatan seperti Zoom seperti ini. Nah, intinya apa? Memang secara traffic kota itu otomatis manfaatnya adalah berkurangnya polusi udara. Tapi kalau bagaimana di desa, ya otomatis mau nggak mau, kalau pelosok harus relawan dengan cara tradisional seperti dulu. Dalam arti orang-orang yang memang mau mewakafkan waktunya, kemudian keluarganya ditinggal dan sebagainya, tetap harus masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah, jadi intinya bagaimana cara menanggapinya? Ya otomatis relawan dulu yang segitu banyaknya jangan sampai hilang semua. Relawan yang ke pelosok-pelosok itu jangan sampai hilang semua. Walaupun ini sudah ada era informatika, tetap pertahankan dalam arti ya saling melengkapi aja. Kita efisiensi. Sebelumnya misal jumlah relawan untuk penyebaran adalah misal 5 juta. Akhirnya karena ada era informatika cukup 1 juta. Karena yang 4 juta diselesaikan dengan cara era informatika seperti itu. Jadi solusinya apa? Ya tetap harus ada relawan yang sifatnya offline, masuk ke pelosok-pelosok desa, mengajar di dalam hutan belantara ini, suku-suku yang di dalam juga harus bisa mendapatkan itu, sehingga seharusnya berimbang lah ya antara keputusan pemerintah terhadap era informatika maupun relawan offline yang mengajar di pelosok desa. Kalau saya menanggapinya seperti itu, dan harus semuanya IT, harus tetap seimbang dan sesuai porsinya. Seperti itu Mas Rizal, matur nuwun. Ya, terima kasih atas tambahannya dari Mas Kemal ya. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Nah, ini banyak banget Mas yang pertanyaan-pertanyaan. Ya ini mungkin ini saya pilih satu ini yang terakhir pertanyaan ya, terkait dari Rio Sanjaya, masih Rio Sanjaya dari Pontianak. Banyak ini digital atau online banyak menghabiskan situs web atau sosial media dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya adalah mengenai situs web. Apakah cara menaikkan lalu lintas website? Nah, ini mungkin dari Mbak Anis ini kayaknya cocok nih, dari komunitas blogger Tuban. Nah, nanti sekalian diperkenalkan yang komunitas blogger Tubannya ini. Terima kasih Mas Rio untuk pertanyaannya. Untuk traffic ke sebuah blog itu banyak caranya, Mas. Ada yang melalui mesin pencarian, yaitu Google terutama. Ada juga yang melalui media sosial, ada juga yang melalui referral. Atau kita bisa istilahnya gini, kita menyebar link, terus orang lain mengklik dan menuju ke website kita. Kalau untuk referral dan juga untuk media sosial, itu sifatnya sementara. Kalau kita menyebar, orang akan datang ke website kita dan menjadi traffic-nya. Tapi kalau kita ingin cara terbaik agar website kita banyak sekali pengunjung, yaitu caranya dengan SEO, yaitu Search Optimization Engineering. Jadi kita mengoptimasikan mesin pencarian agar posisi website kita itu berada di atas. Untuk cara SEO itu banyak sekali. Ada SEO on page, jadi kita harus memperbaiki blog kita dulu. Ada SEO off page, jadi selain memperbaiki website atau blog kita dulu, kita juga harus mendapatkan backlink dari website-website lainnya. Backlink ini manfaatnya apa? Menjadi website kita di mata mesin pencarian itu menjadi berkualitas. Kalau sudah berkualitas akan diangkat ke atas, bisa-bisa di halaman pertama. Kalau sudah di halaman pertama, tentu saja akan banyak sekali pengunjung yang datang ke blog kita, ke website kita. Itu, Kak. Mungkin Mas Rizal bisa menambahi sebagai seorang relawan TIK. Ya, terima kasih Mbak Anis ya, terkait tadi jawabannya ya, kiat-kiat mendapatkan traffic lewat blog atau website ya. Mungkin saya mungkin sedikit nambahi saja kaitannya dengan pertanyaannya tadi. Untuk website atau blog sendiri banyak caranya ya, bisa lewat tadi SEO one page atau mungkin lewat tag meta description dan sebagainya, banyak sekali trik-triknya. Kalau kita mau belajar pun di YouTube, di Google juga, kalau kita googling cara SEO meningkatkan traffic atau ya ilmunya namanya SEO ya, Search Engine Optimization, itu juga banyak caranya. Ada juga yang dinaikkan traffic lewat Facebook Ads, kemudian lewat Google Ads, itu juga bisa dilakukan. Banyak caranya. Nah, tinggal sebenarnya lebih juga sering-sering diupdate isi blog atau websitenya. Kemudian mau ditembakkan dengan keyword apa, kata kunci pencarian apa, itu juga ada juga yang beberapa memakai riset. Nah, ada namanya Google Analytics, terus kemudian Google Keyword Planner. Nah, itu jadi di riset dulu sebenarnya mau ditembakkan kemana trafficnya itu, untuk pencarian apa. Nah, itu ada tekniknya. Ini nanti ada, kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung nanti bisa menghubungi saya, atau mungkin teman-teman komunitas blogger dan juga teman-teman TK ada sendiri materi terkait Search Engine Optimization. Bisa diterapkan di website atau blog pribadi atau blog bisnisnya, website bisnisnya. Nah, itu mungkin terkait jawabannya. Ya mungkin itu dulu ya, mungkin sebelum nanti kayaknya antusiasnya luar biasa sekali ini pada malam hari ini. Pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan forum ini juga menjadi manfaat buat kita semua. Nah, ini kembali saya mengingatkan juga untuk teman-teman yang mengharapkan sertifikat absensi peserta, ada di chatroom ya, yaitu silakan diisi, dan juga kami mohon feedback, kritik, saran, dan juga harapannya untuk online class ke depan. Nah, semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin sebelum ditutup, kita juga perlu mendengar closing statement ya dari para
tokoh-tokoh yang sudah hadir pada malam ini yang luar biasa sekali menyemangati kita. Mungkin dari Mas Kemal dulu, Mbak Anis terkait closing statement terkait materi digital mindset pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Rizal. Tadi ladies first, tapi kalau seperti ini akhirnya ya harus apa namanya saya dulu kalau untuk closing statement ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah hari ini kita bisa sharing dan keren banget antusiasme pertanyaannya ini ribuan ya kan, ngeri banget. Jadi saya juga berterima kasih dan otomatis closing statement saya tentang materi kali ini sederhana, yaitu nikmati prosesnya, habiskan kuota kegagalannya, gitu ya. Nikmati prosesnya, habiskan kuota kegagalannya. Karena sebenarnya setiap manusia itu pasti punya kuota kegagalan sendiri-sendiri yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, ya kan. Dan kita tugasnya apa sih? Nego, minta diskon agar kuota kegagalannya bisa didiskon sehingga kita semakin bisa mendekati keberhasilan. Karena saya, Mas Rizal, Mbak Anis ini kuota kegagalannya angkanya berbeda. Nah, tinggal bagaimana kita memantaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian minta diskon sebesar-besarnya agar kuota kegagalan kita dapat kortingan dari Allah. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas Rizal. Monggo Mbak Anis. Terima kasih Mas Kemal. Terima kasih Mas Mbak Anis Kemal. Untuk closing statement. Saya cuma terima kasih banyak pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing di sini, terutama mewakili komunitas Blogger Tuban dan juga Smartphone Community. Untuk closing statement, kalau saya manfaatkan media sosial maupun website yang kalian miliki, apapun terutama untuk kemanfaatan dan lebih-lebih untuk mendapatkan cuan. Gitu. Cukup itu aja Mas Rizal. Ya, terima kasih Mbak Anis ya. Sama-sama. Luar biasa, terima kasih Mas Kemal, terima kasih Mbak Anis. Semoga malam hari ini menjadi bermanfaat, berkah buat kita semua. Dan juga mungkin ini sampai masih ada yang ngechat nih. Boleh nambah ya ini. Mungkin di next time online class ya. Nanti kita insya Allah sampai jumpa juga di next time online class ya. Juga untuk saya tangkap dari masing-masing narasumber tadi terkait closing statement-nya, mungkin dari saya pribadi intinya jangan lupa untuk kita terus belajar dan juga upgrading kemampuan. Nah, tadi sudah ada beberapa penanya juga bertanya terkait hal itu, bagaimana kalau kita berada di pelosok tapi supaya bisa terus upgrading kemampuan ya, kita selalu walaupun kita berada di pelosok desa ya, tapi kita jangan seperti kata dalam tempurung, terus upgrading kemampuan, insya Allah akan selalu ada jalan kebaikan selama kita punya tekad yang baik untuk diri sendiri dan juga sesama, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk terus dukung online class berikutnya. Nah, juga ada materi-materi belajar seputar TIK nanti bisa diakses juga di websitenya Relawan TIK Tuban atau di belajar.ictwatch.id. Itu juga banyak materi-materi belajar TIK yang gratis dan juga ada sertifikatnya juga. Nah, itu. Jangan lupa untuk isi aplikasi juga di yang tadi sudah di-share ya. Nah, itu dari saya. Itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat forum pada malam hari ini. Nanti untuk pemenang door prize terpilihnya akan dihubungi langsung oleh panitia. Nanti insya Allah akan kita pilih 2 dari sekian pertanyaan yang masuk tadi nanti di story chat. Yaitu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, dan juga sampai ketemu di online class berikutnya. Terima kasih Mas Kemal, Mbak Anis. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua.